Jakarta International Stadium menjadi sorotan netizen saat menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023 Grup C antara Inggris melawan Kaledonia Baru dan Brazil melawan Iran. Pasalnya, rumput JIS yang baru saja diganti sekitar 3 bulan lalu sebelum Piala Dunia U17 tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam potongan video dan foto yang dibagikan netizen, terlihat tidak meratanya pertumbuhan rumput. Sebagian rumput tumbuh sempurna dengan warna hijau terang, sementara di beberapa sisi terlihat pertumbuhan rumput yang tidak sempurna sehingga warnanya lebih gelap. Beberapa netizen pun menunjukkan pertandingan antara rumput JIS setelah dan sebelum diganti. Mereka mempertanyakan kualitas pergantian rumput yang menelan anggaran mencapai 6 miliar. Selain grup C, JIS akan digunakan di Piala Dunia U17 untuk babak penyisihan grup E yang beranggotakan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kemudian, JIS akan kembali menggelar pertandingan di babak 16 besar dan perempat final. Stadion berkapasitas 80.000 penonton itu total menggelar 4 pertandingan di fase penyisihan. JIS sendiri sempat menuai polemik karena dinilai tidak layak untuk menggelar pertandingan resmi. Selain rumput, akses penonton dan parkir menjadi sorotan yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran sebesar 6 miliar untuk memperbaiki rumput JIS. Sebelum renovasi, JIS menggunakan jenis rumput hybrid yang merupakan kombinasi antara sintetis dan alami. Saat ini media tanam cukup dangkal sehingga akar tidak tertembus ke bawah. Maka dari itu, JIS akhirnya diganti rumput berjenis Japonica seperti yang digunakan di beberapa stadion Eropa seperti markas milik klub Jerman Bayern Munchen yaitu Allianz Arena. Sebelumnya, kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali. Karena kami di GBK, tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaikinya sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya, kalau di luar negeri Pak banyak memakai sistem karpet ini, itu di stadion dipakai sangat intensif, misalnya untuk konser, untuk acara-acara apa, si karpet itu digulung seperti contoh ya, training site di JIS, kalau ada acara itu digulung, dikeluarkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan akan mengganti rumput stadion JIS. Ia meminta agar rumput stadion JIS seperti GBK. Padahal rumput GBK masih menjadi pertanyaan. Kiper timnas Filipina pernah mencuit, jika kalian berharap sepak bola yang baik besok, sebaiknya jangan. Lapangan ini tidak cocok untuk sepak bola. Tetapi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak meraih hasil baik. Cuitan kiper Bangkok United itu tidak hanya berhenti sampai situ. Setelahnya, ia membuat serial cuitan yang disertai dengan video dan foto kondisi rumput SUGBK. Valkes gak tidak bohong, dalam video dan fotonya itu, beberapa bagian rumput di SUGBK memang tampak buta. Namun, sindiran Valkes tersebut kemudian berbalas sindiran balik dari sejumlah warganet. Sebagian dari mereka mempertanyakan kondisi rumput Stadion Panat Filipina yang tidak kalah buruk dari SUGBK. Sindiran itu lantas melebar kemana-mana, sampai-sampai ada yang memperlihatkan foto ruang ganti Stadion Panat yang nampak kurang layak. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa.
Yang menarik, Valkesga ternyata tidak sendirian dalam menyindir kondisi rumput SUGBK. Sebelum timnas Indonesia menjamu Timor Leste di SUGBK pada 13 November 2018, Norio Sukitati, pelatih Timor Leste, juga menilai bahwa kondisi lapangan SUGBK tidak layak untuk menggelar pertandingan. Ia bahkan membandingkan kondisi lapangan SUGBK dengan Stadion Raja Mangala, Thailand. Kondisi lapangan buruk, tidak ada rumput di beberapa bagian. Di Thailand, lapangan latihan dan untuk pertandingan sempurna, sedangkan di sini buruk. Tapi kalau di JIS saya memang pernah mempergunakan pada saat kami melakukan International Youth Championship Barcelona datang bersama Atletico Madrid. Memang rumput yang dipergunakan hybrid ya, perpaduan antara natural grass dan artificial. Kalau dibilang standar, kan standarisasi lapangan sepak bola untuk kepentingan sepak bola kan harus diverifikasi dan di-approve oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu FIFA. Tapi kalau secara kasat mata pada saat kami pergunakan dua event, yaitu International Youth Championship sama persahabatan pada waktu itu salah satu tim Thailand sama Persija, secara kasat mata bagus gitu, bagus, dan tidak ada komplain dari tim Barcelona maupun Atletico Madrid. Memang pada saat kami pergunakan belum terverifikasi dengan dengan formal. Jadi pada saat itu kan trial. Jadi kalau menurut saya secara kasat mata bagus, tapi secara normatif belum memperoleh approval dari instansi yang berwenang untuk memberikan penilaian layak atau tidak. Sejak diresmikan pada 24 Agustus 1962 silam, Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah menggunakan jenis rumput Zoysia matrilla atau biasa disebut dengan rumput Manila. Rumput tersebut diklaim sebagai rumput terbaik untuk digunakan dalam lapangan sepak bola. Baik secara fungsional maupun secara visual, kualitas ZM memang ciamik. Warnanya hijau paling kentara di antara rumput jenis lainnya. Ia elastis, sangat mendukung para pemain sepak bola. Selain itu, rumput jenis ini juga sangat kuat, tidak mudah rusak saat diinjak-injak dengan sepatu bola. Setelah direnovasi untuk Asian Games 2018 lalu, ZM pun masih tetap digunakan. Selain karena kualitasnya, nilai sejarah ZM juga menjadi pertimbangan. Meski begitu, menurut Aceh Turkion dalam Turf Grass Management, jenis rumput ZM mempunyai kecepatan tumbuh yang paling lambat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penutupan area lapangan menjadi sangat lama. Selain itu, karena penanamannya secara sodding atau lempengan rumput, biaya yang digunakan juga sangat tinggi. Kelemahan ZM ternyata tidak berhenti sampai situ. Di wartakanbola.com, ZM juga dikenal sebagai jenis rumput paling manja. Ia harus disiram sekali sehari, sekaligus rutin diberi pupuk. Singkat kata, perawatannya kelewat ribet dan mahal. Selain itu, yang paling penting jika rumput tersebut sengaja ditanam untuk keperluan sepak bola, ZM dianjurkan tidak boleh dipakai untuk kegiatan lainnya. Yang kemudian menjadi masalah, SUGBK adalah stadion multifungsi, merujuk dalam standarisasi FIFA. Hal itu memang tidak dilarang, malahan FIFA menganjurkan bahwa stadion sepak bola memang sebaiknya juga digunakan untuk kegiatan lainnya. Mereka menulis, stadion sepak bola dapat digunakan untuk acara hiburan, seperti konser, festival, aksi teater, dan lainnya. Namun, dalam standarisasi FIFA tersebut, FIFA juga menyarankan bahwa penggunaan rumput artifisial akan memudahkan karena bisa langsung digunakan atau dilapisi dengan lapisan tertentu agar rumput tidak rusak. Menyatakan tidak sesuai standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya, dan otoritas itu adalah FIFA kan. Jadi misalnya technical delegate-nya, asesor FIFA-nya datang menyatakan itu barulah verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu loh. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stitch fiber gitu loh. Jadi harus dipahami, tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Nah ini yang menimbulkan polemik menurut saya sih. Dirawat, dibalikin lagi atau diganti. Itu yang terjadi. Nah kalau sekarang kayak JIS itu bedanya JIS dengan JIS Stadion Utama dengan Training Site. Di Stadion Utama itu ditanamnya di luar.
bukan di JIS-nya, bukan di stadion utamanya, tapi di luar. Karena mungkin konstruksi sedang sibuk ya. Nah, dari luar ditransport ke JIS, ke stadion utama. Beda dengan training site. Training site itu digelar. Nah, ini dibawa dengan lempengan, katakan berapa ukurannya, digelar. Itu bagaimana menyatunya? Kalau Bapak misalnya mau ada let's say konser, terus mau dipindahkan keluar, itu kan harus ditarik-tarik. Bagaimana menyatu?